tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Haleluya Yesus, Kau selalu bersama dengan kami ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakan, Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau
bersama dengan kami Tuhan. Kaulah perlindungan kami, Kaulah kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah kami, Engkau adalah Tuhan kami, Allah yang bertahta, Allah yang hidup ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, sebentar lagi Tuhan anak-anak-Mu akan memuji, memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi ya Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang bertahta di tengah-tengah kami ya Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami ya Yesus. Dan biarlah Tuhan nama-Mu boleh dipermuliakan ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa, kami akan mengusir segala roh-roh jahat yang akan mengganggu kami. Biarlah Tuhan, dalam nama-Mu kami mau tengking kuasa kegelapan itu yang akan mengganggu setiap fokus ibadah kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan ibadah kami, susunan acara ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi kita akan berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus kita. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan ajaib. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya.
Ibu, amin. Haleluya. Sampai dengan kembali Bapak Ibu, haleluya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, Tuhan yang luar biasa. Di dalam kemegahannya kita agungkan namanya. Haleluya, haleluya. sungguh katakan, akui Dia Tuhan yang baik buat hidup kita. Baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, haleluya, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik.
Sampai dengan kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kalau begitu kita siapkan hati kita. Pagi hari ini kita naikkan satu pujian untuk kita terima firman Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Kami tahu Engkau rindu hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Mari Bapak Ibu kita pujian-pujian ini. Nyatakan yang Kau mau. Ya, ini kerinduan kami Tuhan. Selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, nyatakan yang Kau mau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, Bersama-sama. hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah Tuhan, Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. katakan ku mau taat, ku mau taat, ku mau bertobat. Haleluya. Menyenangkanmu tujuan hidupku. Nyatakan yang Kau mau, ya Tuhan. Selidiki hatiku, sikapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, layak nyatakan yang Kau mau. Ya, ini kami Tuhan. Selidiki hatiku, Amin. singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus ya jamah hatiku. Amin. Hati yang hancur Kau berkenan, hati yang taat yang Kau cari. Temukanlah hati yang berkenan. Temukan di hidupku Tuhan.
haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mau membawa hati kami Tuhan. Hati yang berkenan kepadamu Yesus. Kami mau kejar itu Tuhan. Ya kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan hidup kami untuk Engkau. Untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah alasan kami pagi hari ini datang Tuhan. Karena kami rindu untuk menyenangkan hati Engkau. Karena kami rindu Tuhan akan Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan percaya Tuhan. Kami naikkan pujian di hadapan Engkau. Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau bersemayam atas pujian kami Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan yang menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Yang ambil dalam pelayanan pagi hari ini Kau juga memberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bahwa kehadiran-Mu akan mendatangkan mujizat. Kehadiran-Mu akan mendatangkan pemulihan dari kehidupan kami. Kehadiran-Mu akan membawa mendatangkan kesembuhan buat kami Bapa. Bahkan Kau mengadakan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan. Kalau Engkau hadir Tuhan, maka Engkau menyediakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kembali lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan jadikan kekuatan, meneguhkan iman kami Tuhan. Dalam pengiringan kami akan Engkau. Mari Tuhan Kau berbicara sekali lagi Tuhan melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau akan tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Pengurapan-Mu ada buat hamba-Mu Tuhan dan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima berkat daripada firman Tuhan. Yang siap untuk menerima berkat daripada firman Tuhan, mari kita akan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri kuat, masih setia dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu karena dasar hidup kita ini adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Kalau kehidupan kita didasari dengan firman Tuhan, maka kita akan kuat Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dasar kehidupan kita karena perasaan Bapak Ibu Saudara, ya, perasaan itu akan berubah-ubah. Dan perasaan itu tidak akan mendatangkan suatu perubahan yang lebih baik. Ya. Tetapi kalau hidup kita didasari dengan firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan itu yang akan mendatangkan perubahan dalam kehidupan kita. Untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hidup benar ya adalah orang-orang yang memilih untuk hidup taat Bapak Ibu Saudara. Kalau di dalam Alkitab tokoh-tokoh yang sudah kita dengar minggu-minggu yang lalu Bapak Ibu Saudara, Nabi Nuh, Abraham, Bapak Ibu Saudara, mereka orang-orang yang hidup benar. Dan mereka adalah orang-orang yang memilih untuk hidup taat Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita memilih untuk hidup taat Bapak Ibu Saudara, maka kita akan diperhadapkan dengan yang namanya ujian. Ujian ketaatan Bapak Ibu Saudara. Jadi tantangan untuk hidup benar Bapak Ibu Saudara adalah taat. Ya, next. Pagi hari ini kita akan kembali belajar untuk bertumbuh dalam ketaatan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita mau bertumbuh Bapak Ibu Saudara, tentunya kita nggak bisa di tempat zona nyaman. Ya, kalau kita mau bertumbuh tentunya kita nggak bisa di tempat yang nyaman Bapak Ibu Saudara.
Karena di tempat yang nyaman itu tidak ada suatu pertumbuhan. Kita harus keluar dari tempat nyaman kita. Kita harus keluar dari zona nyaman kita, Bapak-Ibu Saudara. Memang nggak enak, Bapak-Ibu Saudara, ya. Dan saya tuh sering dengar anak-anak sekarang itu istilahnya itu apa? Mager. Tahu? Pertama-pertama saya bingung, apa toh kata mager itu? Apa mager itu? Katanya apa? Males gerak, Bapak Ibu Saudara. Walah, mager toh. Males gerak karena sudah PW. Apa meneh PW itu ya? Posisi enak katanya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak tuh kadang nggak mau kalau sudah nyaman di posisinya, sudah enak di posisinya Bapak Ibu Saudara di tempatnya itu kalau untuk gerak, untuk pindah tempat itu alah males sudah enak ini loh posisinya sudah enak di sini loh kayak gitu ya. Males gitu Bapak Saudara. Enggak mau apa ya resiko, enggak mau ambil resiko. Mau bebas dari resiko Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi kalau ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita, Bapak Saudara, maka di sana kita akan mengalami namanya proses pertumbuhan. Amin. Ya. Di sana kita akan mendapatkan suatu kondisi yang lebih baik. Kita akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau keluar dari zona nyaman kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam ketaatan itu ada jaminan yang pasti. Oleh sebab itu jangan sepelekan ketaatan. Jangan remehkan ketaatan Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki sikap yang taat sebagai anak-anak Allah. Karena prinsip ketaatan adalah melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan baca dalam 1 Petrus 1 ayat 14 Bapak Ibu Saudara. Saya ambil dari versi bahasa Indonesia masa kini. Taatlah kepada Allah dan jangan hidup menurut keinginan yang dahulu. Pada waktu kalian masih belum mengenal Allah. Kalau kita baca dalam versi firman Allah yang hidup. Taatilah Allah sebab saudara adalah anak-anaknya. Jangan kembali kepada cara hidup yang lama. Berbuat jahat sebab tidak mengenal sikap hidup yang lebih baik. Jadi cara hidup lama adalah berbuat jahat. Sebab tidak mengenal sikap hidup yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Cara hidup yang lama adalah berbuat jahat. Cara hidup yang lama adalah mereka belum mengenal sikap hidup yang lebih baik Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita mengakui sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu Saudara, maka kita ada dalam didikan Tuhan. Tuhan sudah mengajari kita. Tuhan sudah menasehati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah menegur kita Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah diperbaiki. Tuhan sudah memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Yang seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mana yang dosa dan mana yang benar Bapak Ibu Saudara. Karena kita sudah mengenal Allah. Kita sudah menjadi anak-anaknya Allah. Bahwa kita ada dalam didikan Allah. Bahwa kita sudah menerima didikan Allah. Kita sudah menerima ajaran Tuhan. Sudah ditegur Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu dalam kehidupan, dalam pengenalan akan Tuhan. Taat bukan lagi pengetahuan. Oh saya kok enggak tahu ya. Oh saya kok enggak ngerti. Loh, lah kamu katanya sudah mengenal Allah. Loh katanya kamu anak-anak Allah. Allah sudah mendidik kamu. Tuhan sudah mengajari kita. Tuhan sudah menasehatin kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu taat bukan lagi sekedar pengetahuan buat kita. Ya, taat harus kita praktekkan. Taat adalah melakukan perintah dalam keadaan sulit maupun mudah. Dengan tanpa mempertimbangkan situasi apapun Bapak Ibu Saudara. Seringnya memang tidak mudah untuk melakukan kebenaran. Ya. Tetapi harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara.
harus kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena ketaatan itu perlu namanya perjuangan. Ketaatan itu perlu diusahakan. Ketaatan itu perlu diupayakan dengan sesungguh hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dengan segenap hati kita. Terlebih ketika kita dalam masalah. Ketika dalam kebutuhan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam percobaan, tekanan, Bapak Ibu Saudara, kesulitan dalam kehidupan kita. Nah, saat itulah Bapak Ibu Saudara, ujian yang akan kita alami, ya. Ujian yang akan kita hadapi. Waktu itulah kita akan mengalami ujian, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita akan menghadapi namanya ujian. Ujian ketaatan. Karena kita sudah memilih untuk hidup taat. Karena kita adalah orang-orang benar. Dan harus hidup taat kepada Tuhan. Nah, setiap pagi ketika kita bangun pagi, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diuji untuk taat atau tidak. Waktu bangun pagi ada perintah untuk berdoa. Ada perintah untuk membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Ujian, Bapak Ibu Saudara. Baru buka mata, baru melek, Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah ada perintah untuk kita berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, setiap hari kita akan menghadapi ujian ketaatan. Ya, untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketaatan akan selalu ada. Ujian itu selalu ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama, ujian ketaatan yang akan kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kebutuhan. Ya, kita akan baca 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6. Kita akan mulai baca ayat yang ketiga. Ini adalah tentang Elia saat dalam kekeringan, Bapak Ibu Saudara, dan peperangan. Nah, Elia saat itu membutuhkan minum, Bapak Ibu Saudara, membutuhkan makanan. Tetapi Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 4, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian Tuhan itu bekerja melebihi dan melampaui apa yang sanggup kita pikirkan. Betul? Ya. Tuhan itu bekerja melampaui dan melebihi apa yang sanggup kita pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Dan cara kerja Tuhan itu selalu melalui firman Tuhan. Cara kerja Tuhan selalu dengan firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, ketika Tuhan berkata, ketika Tuhan memerintahkan, Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita taat untuk melakukan, Bapak Ibu Saudara, ya, maka kita akan mengalami apa yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Ada pujian mengatakan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita taat, pasti Tuhan itu akan buka jalan. Masih ingat lagunya? Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan caranya ajaib, dia bukanya jalanku, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib, dia bukakan jalanku, dia buka jalan. Bapak Ibu Saudara, itu ketika kita taat seperti Elia, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena ketaatan itu akan mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi masalahnya, seberapa penting ketaatan itu bagi kita. Ya. Elia itu sebenarnya begini, dari kisah ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kebutuhan Elia. Tuhan tahu kebutuhan Elia bahwa, oh ya, Elia butuh makan, Elia butuh minum, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenapa toh? Tidak harus disuruh pergi, tidak harus berjalan untuk pergi ke timur,
Ya Bapak Ibu Saudara, dan berdiam di Sungai Kerit. Nah kalau saya pelajari, Sungai Kerit itu adalah airnya kotor Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi ayat yang ke-6 kalau kita baca, waktu pagi, petang, Elia itu minum dari air Sungai Kerit itu. Padahal kotor Bapak Ibu Saudara. Tapi itu enggak terjadi apa-apa buat Elia. Elia sehat-sehat aja itu Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah kita pelajari bahwa yang dipentingkan di sini bukan apa ya, bahwa Tuhan itu sanggup atau tidak Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan itu tahu keperluan kita. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Yang Tuhan mau itu adalah ketaatan kita Bapak Ibu Saudara. Seberapa pentingnya ketaatan itu buat kita. Kalau kita melihat loh, Tuhan itu kan ajaib. Tuhan itu kan bisa buat cara yang ajaib. Mungkin Tuhan itu enggak perlu menyuruh Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Ya, kalau Tuhan mau berkati Elia, kalau mau Tuhan kasih makan dan minum Elia, Tuhan mungkin bisa toh membuat batu mungkin ya menjadi mata air begitu ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Tuhan juga bisa kirimkan makanan melalui burung gagak di tempatnya itu, enggak usah dia harus pergi Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan masalah itu. Bukan masalah Tuhan itu sanggup atau enggak. Tuhan itu sanggup. Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Tetapi jadi masalahnya, jadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, seberapa penting ketaatan itu bagi kita? Tuhan mau uji ketaatan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya. Next. Ujian yang berikutnya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua adalah ketika kita diperhadapkan dengan cobaan. Ya. Sebagai orang yang percaya, Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita itu sering dikalahkan dengan suatu cobaan yang kita hadapi. Betul? Ketika pencobaan datang, ketika kesulitan datang Bapak Ibu Saudara, seringnya ya. Seringnya kita enggak ngerti. Ya, kita gagal paham dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringnya kita enggak melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Seringnya kita khawatir Bapak Ibu Saudara. Seringnya kita mengeluh dengan pergumulan hidup yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita ini sudah menyandang status sebagai anak-anak Allah, yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu Saudara? Taat. Iya. Karena kita tahu bahwa Allah itu sedang mendidik kita. Allah itu sedang menegur kita. Allah itu sedang mengajari kita Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita lakukan sebagai anak-anaknya adalah taat Bapak Ibu Saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ayat ini meneguhkan Yosua Bapak Ibu Saudara, ya, meneguhkan hati Yosua, menguatkan hati Yosua. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan Yosua untuk merebut tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara, untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan di sana dia akan dapatkan, temui, dia akan melihat bahwa di tanah Kanaan itu adalah ada orang-orang gagah perkasa yang akan dihadapi Bapak Ibu Saudara. Ada tentara yang berkuda dan berkereta Bapak Ibu Saudara. Dan kota-kotanya itu berbenteng-benteng yang kokoh. Bapak Ibu Saudara. Dan Yosua harus memimpin bangsa Israel untuk merebut tanah Kanaan, untuk masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel ini adalah generasi yang baru dari padang belantara Bapak Ibu Saudara. Generasi yang baru keluar dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Yosua harus memimpin bangsa Israel yang mungkin saat itu mentalnya belum kuat. Ya. Masih belum dipersiapkan Bapak Ibu Saudara kalau untuk merebut tanah Kanaan. Secara manusia Yosua gemetar Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi Tuhan meneguhkan. Sekali lagi Tuhan meyakinkan Yosua
untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan Yosua. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, tidak akan menjadi lebih baik keadaan kita kalau kita ini terus larut dalam kecemasan, larut dalam kekhawatiran, Bapak Ibu Saudara. Dalam tekanan kita, dalam pencobaan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan jadi lebih baik. Kita akan tidak mengubah keadaan akan menjadi lebih baik. Kalau kita ini terus cemas, terus khawatir, Bapak Ibu Saudara. Yang ada itu akan menggerogoti roh kita, menggerogoti tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Kesaksian saya yang lalu, Bapak Ibu Saudara, ketika saya dalam masalah, ya, dalam masalah, dan itu buat saya itu mengalami kecemasan, Bapak Ibu Saudara, di alam bawah sadar saya. Pak Yusuf yang melihat saya bahwa saya itu mengalami kecemasan. Akhirnya apa, Bapak Ibu Saudara? Saya kena emah, ya kan? Saya mengalami depresi, Bapak Ibu Saudara, sampai harus masuk IGD dua kali ya enggak salah saya masuk IGD, Bapak Ibu Saudara. Itu ternyata karena kecemasan saya, Bapak Ibu Saudara, menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Saya kehilangan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, dan itu buat saya itu besar, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau saya larut terus dalam kecemasan, maka itu tidak akan membuat saya menjadi lebih baik. Tidak akan mengubah keadaan saya, Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mengubah. Ya. Justru akan membuat saya lemah, semakin lemah, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup taat. Apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, ya. Apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya, memang enggak gampang untuk mengucap syukur ketika kita dalam pergumulan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Memang enggak gampang untuk mengucap syukur dalam situasi yang enggak enak. Dalam pergumulan kehidupan kita yang menekan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi itu yang harus kita lakukan. Itu yang harus kita kerjakan untuk taat kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami situasi yang enggak enak, Bapak Ibu Saudara, ya, justru itu adalah ujian untuk kita tetap taat. Membawa kita, ketaatan akan membawa kita sesuatu yang lebih baik lagi, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan melihat ketika kita dalam proses, ya, proses ketaatan itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan melihat apakah kita tetap untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah kita justru akan berpaling untuk meninggalkan Bapa. Kita mencari jalan kita sendiri. Kita berusaha untuk keluar dengan cara kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan gagal paham ya dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita gagal paham dengan Tuhan, maka kita akan gagal dalam ujian ketaatan. Yang terjadi, kita ini akan Kita akan ada di dalam lingkaran masalah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berputar-putar dalam lingkaran berputar-putar dalam masalah kita aja. Kita nggak bisa untuk keluar dari masalah kita. Karena apa? Karena kita tidak taat. Karena kita gagal dalam ujian kita, Bapak Ibu Saudara. Yang harusnya dengan permasalahan kita, kalau kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan itu yang akan membuka jalan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan dibawa keluar, Bapak Ibu Saudara, untuk melihat, untuk mengalami sesuatu yang lebih baik yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Tetapi karena kita gagal paham dengan Tuhan, maka kita gagal dalam ujian ketaatan. Maka kita akan berputar-putar di masalah kita. Kita akan dalam lingkaran masalah kita terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Kita enggak akan bisa melihat bahwa Tuhan itu ajaib dalam kehidupan kita. Next, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.
selama nafas kita dipakai untuk memuliakan Tuhan, maka mujizat dari Tuhan Yesus nantiasa hadir dalam kehidupan kita. Amin. Selama hidup kita ini hidup benar di hadapan Tuhan dan memilih untuk taat kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, memuliakan Tuhan, maka mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ya. Mazmur 16 ayat 11 katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Tuhan akan memberikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau hidup benar, mau hidup taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kebahagiaan itu tidak bisa kita dapatkan di dalam dunia. Ya. Kita akan mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Next, ujian ketaatan yang ketiga. Ketika hidup benar di tengah ketidakbenaran, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus terus mempertahankan, terus memperjuangkan prinsip hidup kita. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan itu menjadi makanan kita setiap waktu, setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang melakukan kehendak Bapa. Pekerjaan baik adalah kita melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Seringkali kita nggak mau ambil resiko sih. Ya. Kalau kita ada di tengah ketidakbenaran. Bapak Ibu Saudara, kita mau hidup benar tapi ada di tengah ketidakbenaran. Seringkalinya kita sungkan. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Sungkan itu mematikan Bapak Ibu Saudara. Tapi yang harus kita lakukan itu memperjuangkan. Ya, mengupayakan Bapak Ibu Saudara prinsip hidup. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kita seringkali itu enggak mau ambil risiko Bapak Ibu Saudara. Kita lebih menikmati kenyamanan ya, untuk mengikuti arus dunia. Di tengah ketidakbenaran Bapak Ibu Saudara, ada ujian ketaatan. Ya. Dan seringkali kita juga menyerah untuk mempertahankan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau kita ada di tengah-tengah orang-orang yang suka menghasut begitu ya. Alah, kamu itu loh sok suci. Kamu kok sudah kayak orang bener aja sih. Kamu kok kayak pendeta aja sih. Kayak gitu Bapak Saudara. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang seperti itu. Ya. Telinga kita ini seringkali diprovokasi Bapak Ibu Saudara. Dihasut dengan hal-hal yang mungkin itu kayaknya kelihatannya lumrah gitu ya untuk dilakukan. Biasa udah dilakukan oleh orang-orang itu Bapak Ibu Saudara. Tapi sebenarnya kan itu sudah tidak benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada slogan yang berkata, kejahatan terjadi, ya, kejahatan terjadi ada kesempatan. Ayolah, ini kan kesempatan. Ayolah, nggak ada loh, nggak ada waktu lagi nih. Ya, ini kesempatan ini cuma sekali nih. Ayo ini kesempatan nih, mumpung ada kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Lalu ada istilah keren Bapak Ibu Saudara, win-win solution, ya kan? Yang penting saya senang dan Anda senang. Yang penting kan kita senang, yang penting kan kamu senang, ya.
Kita nggak peduli apakah Tuhan itu senang atau tidak. Bapak Saudara, hati-hati dengan slogan-slogan, dengan istilah-istilah dunia itu Bapak Saudara, kayaknya yang keren gitu ya kita dengar Bapak Saudara. Tapi kalau itu datangnya dari dunia, ya, itu adalah peluang yang diberikan kepada kita, peluang yang dibukakan dunia buat kita. Oke lah, itu peluang yang dunia bukakan. Kesempatan-kesempatan dari dunia itu mungkin datang. Tapi kalau kita tahu bahwa itu tidak benar Bapak Ibu Saudara, maka kita harus memilih untuk taat. Bapak Ibu Saudara. Ya. Seringkali kita diperhadapkan dengan orang-orang yang seperti itu. Di tengah ketidakbenaran Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau hidup benar, maka kita harus memilih untuk hidup taat Bapak Ibu Saudara. Ya. Apapun slogan, apapun istilah Bapak Ibu Saudara. Mungkin dunia menganggap dosa bukan lagi dosa. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita harus menunjukkan bahwa kita berbeda di dalam diri kita. Ya, saatnya kita mengenakan manusia baru kita, bahwa kita ini adalah miliknya Kristus lagi. Kita bukan milik kita lagi Bapak Ibu Saudara. Ada lagu juga Tuhan, ada lagu Bapak Ibu Saudara. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita akan lihat, baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini lebih jelas lagi kalau kita baca dari versi firman Allah yang hidup. 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Orang mungkin berkata, saya orang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga, saya milik Kristus. Tetapi apabila ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Bapak Ibu Saudara. Kadang kita mengaku bahwa kita ini orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi ketika kita hidup di luar, ketika kita diperhadapkan dengan ketidakbenaran, kita kayaknya hilang tuh kekristenan kita. Gitu ya. Kemana itu kekristenan kita? Kemana itu status kita sebagai anak-anak Allah Bapak Ibu Saudara. Ya. Katanya kita sedang berjalan ke surga. Gitu. Katanya kita milik Kristus. Tetapi kehidupan kita, perjalanan kita, ya, kita tidak menunjukkan bahwa kita menjalankan kehendak Kristus, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita orang Kristen, maka kita akan terus belajar makin mengasihi Allah. Amin. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan, orang Kristen Bapak Ibu Saudara, maka kita akan belajar terus makin mengasihi Allah. Dan orang lain akan melihat bahwa saudara dan saya adalah orang Kristen. Ya. Dan kalau kita adalah orang Kristen Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hidup kita gak akan sama. Ya, seharusnya ketika kita mengenal Yesus, ketika kita sebagai status kita adalah anak-anak Allah, maka hidup kita harusnya gak akan sama lagi. Hidup kita gak akan sama lagi sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Dan setelah kita mengenal Tuhan, apalagi kita menyandang status sebagai anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di mana kita sudah tinggal dalam didikannya Tuhan. Ya, kita sudah dinasehati oleh Tuhan, kita sudah ditegur oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita sudah diajar dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita harus bersikap benar. Kita harus memilih untuk hidup benar. Kita harus memilih untuk hidup taat. Kita harus terus memperjuangkan ketaatan kita. Kita harus terus memperjuangkan kebenaran kita Bapak Ibu Saudara. Ya, di tengah ketidakbenaran itu. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, lagu sekolah minggu. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Meskipun orang lain tidak melihat kita Bapak Ibu Saudara. Ya, meskipun kita ada di tengah-tengah ketidakbenaran Bapak Ibu Saudara. Meskipun kita ada di dalam tekanan Bapak Ibu Saudara. Kita harus tetap hidup benar. Kita harus memilih untuk hidup taat Bapak Ibu Saudara. Karena mata Tuhan itu melihat. Mari kita kan ya pujikan sama-sama Bapak Ibu Saudara ya. Kalau ada kata ingat ya, mari kita akan tunjuk sebelah kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan saya silakan pemain musik WL Singer untuk menempatkan diri. Saya enggak akan lama. 1, 2, 3. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat dosa. Ingat, Tuhan melihat. Haleluya. Amsal 13 ayat 13, ini kesimpulan terakhir Bapak Ibu Saudara. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasannya. Orang yang taat adalah orang yang sedia berproses Bapak Ibu Saudara. Mau dibentuk dari yang tidak ideal ya, mengarah ke ideal kepada Kristus yang tidak sempurna. Mungkin katakan aku lu enggak sempurna. Ya betul, kita enggak sempurna. Siapa yang sempurna Bapak Ibu Saudara? Siapa yang menyuruh kita harus sempurna? Tapi kita harus mengarah kepada kesempurnaan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Ketaatan adalah harga mutlak jika ingin mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita akan bangkit berdiri bersama. Haleluya. Haleluya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Hari-hari ini Bapak Ibu diperhadapkan dengan tekanan, dengan masalah, dengan kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini dalam pekerjaan Bapak Ibu diperhadapkan dengan ketidakbenaran. Hari ini, pagi hari ini, yang Tuhan mau, yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita. Kalau kita mengakui bahwa kita adalah anak-anaknya Allah, maka yang Tuhan mau kita hidup taat kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seberapa penting ketaatanmu, itu yang Tuhan mau lihat. Seberapa penting ketaatan itu dalam kehidupanmu, itu yang Tuhan lihat. Haleluya, haleluya. Hiaralalalala masyaka yara masyaka yara lama lama. Yara lama 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 yara yara masyaka. Hiaralalalama lama. Haleluya.
sekali lagi Tuhan berfirman. Sekali lagi Tuhan berfirman. Untuk kita hidup taat. Taat kepada Tuhan. Oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Ketika kita hidup taat, ketika kita hidup benar, maka Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Haleluya. 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 Yesus. Kita angkat suatu pujian. Haleluya. Haleluya. Menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah penyelamatku. Oleh kasih dan anugerah-Mu, ku dijadikan baru. Ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamnya. Ku mau memuliakan-Mu, memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Dan ku mau memuliakan-Mu, muliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Ya, dan mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Lebih lagi, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan,
hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Sekali lagi, dan ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu, sebab hidupku ya bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalam. Ya, amin. Amin. Ya. Bukannya aku lagi, melainkan sekali lagi hidup dalamku, dan Ku mau memuliakan-Mu, menyenangkan hati-Mu, hidup dalam kata, melakukan firman-Mu, sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Haleluya. Sebelum saya naik, satu ayat yang Tuhan ingatkan kepada saya, Wahyu 3 ayat ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak saudara kasih Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, itu seperti Tuhan berdiri di depan pintu hati kita, sedang mengetuk hati. Tuhan tahu manusia punya kelemahan. Tuhan tahu kita punya kekurangan. Tuhan tahu kita bisa terpeleset jatuh di dalam kesalahan. Bahkan kita bisa jatuh di dalam dosa. Tapi sekali lagi, ketika kita dengar firman Tuhan, Tuhan sedang datang dalam hidup kita. Dia mau angkat kita. Dia mau membuat hidup kita lebih baik. Dia mau membawa kita dalam kehidupan yang lebih baik. Dia mau membawa kehidupan kita yang lebih memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita menjadi saksi. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yang hari ini respon firman Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Apapun itu. Atau malam, atau siang hari, atau pagi hari ini. Ketika Bapak Ibu Saudara punya pergumulan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ujian ketaatan ketika kita dalam sebuah kebutuhan. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara dengan firman Tuhan, Tuhan sedang sampaikan pesan yang khusus buat Bapak Ibu Saudara. Bapak berdoa untuk setiap tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Kuasa-Mu yang gak terbatas atas kami. Kuasa-Mu yang gak terbatas dalam situasi kami. Kuasa-Mu yang gak terbatas dalam apapun keadaan kami. Berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang hadir Tuhan. Engkau yang menjamah. Engkau yang meneguhkan firman-Mu. Engkau yang menetapkan kuasa-Mu dalam hati setiap kami. Dalam hidup setiap kami. Dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan-Mu terjadi atas kami. Dalam nama Yesus saya meminta Tuhan. Biar iman yang hari ini bertumbuh. Setiap iman yang hari ini sedang naik di hadapan Tuhan. Setiap pengharapan yang saat ini sedang tertuju kepada Tuhan. Setiap doa yang hari ini Tuhan naik kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus aku mendengar melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Bekerja atas kami Bapak. Bekerja atas kami. Kuasa-Mu melampaui segala situasi kami. Kuasa-Mu melampaui segala apa yang dapat kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang sudah sampaikan firman Tuhan. Kau semakin pakai, singkapkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menyatakan hikmat dan kuasa dan kebenaran-Mu. Isi hatimu, kemanapun Tuhan pakai hamba-Mu untuk sampaikan firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar ibadah kami hari ini berkenan kepada Tuhan. Ibadah kami hari ini menyukakan hati Tuhan. Ibadah kami hari ini memang nggak bisa kami dibandingkan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tapi kami mau melakukannya, apa yang bisa kami lakukan. Sekali lagi segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Kami akhiri ibadah kami. Dan sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan, memberkati setiap persembahan yang sedang jemaat berikan. Persembahan persepuluhan, persembahan mingguan, untuk Pakupolo maupun untuk pembangunan. Engkau memberkati Tuhan persembahan ini. Terima kasih banyak Bapa. Usaha pekerjaan, sidang jemaat, keluarga, keuangan dan kesehatan. Kami berdoa dalam nama Yesus, meminta Tuhan, Engkau yang ada, Engkau yang ikut campur tangan di dalamnya. Bahkan setiap pergumulan tantangan, Engkau pun bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami, kota kami. Kuasa-Mu menaungi bangsa negara dan kota kami. Pemerintah kota, aparat keamanan, semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hikmat Tuhan atas pemerintah, para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tadakan tangan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Haleluya. Pulanglah dan bawalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memampukan Bapak Ibu Saudara untuk hidup benar di hadapan Allah. Dan percayalah kuasa Roh Kudus yang setia, yang ada dalam hidup Bapak Ibu Saudara akan memimpin, memberikan hikmat, bahkan mengadakan pertolongan mujizat sesuai dengan janji firman-Nya. Haleluya. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Berkat keuangan, berkat harta benda, berkat kecukupan atas setiap kebutuhan, dan berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus. Terima berkat ini hari ini, sepanjang minggu ini, dan sampai Maranatha Yesus datang kembali. Yang percaya berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Terima kasih Bapak. Amin. Naikkan pujian ini dengan iman. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar,